Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syifa Siana Maruci dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM 40040323650078. Di sini saya dari kelas C, Praktikum Sistem Pengendali Elektrik, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai materi dari Six Step BLDC. Oke, kita langsung aja kali ya ke materinya. Jadi, apa sih Six Step BLDC itu? Jadi, metode Six Step BLDC merupakan suatu metode pengendalian motor BLDC yang paling sederhana dan yang paling banyak digunakan. Nah, metode ini juga bekerja dengan membagi satu siklus listrik motor menjadi 6 langkah komutasi, yang dimana suatu setiap langkah dari mencakup sudut sebesar 60 derajat listrik. Kemudian, pada setiap langkah komutasi hanya 2 dari 3 fasa motor yang dialiri oleh arus listrik. Nah, sedangkan satu fasa lainnya itu dibiarkan mengambang ataupun floating. Kemudian, pergantian fasa dilakukan berdasarkan informasi dari posisi rotor yang telah diperoleh dari Hall sensor atau metode sensorless dari berbasis back EMF. Kemudian, arus yang mengalir ini akan pada motor itu metode ini akan berbentuk trapezoidal. Jadi akan menghasilkan torsi yang relatif tidak halus dan memiliki ripple torsi. Nah, meskipun begitu, metode six step ini memiliki keunggulan berupa struktur kontrol yang sederhana, biaya implementasi yang rendah, dan juga mudah diimplementasikan. Sehingga sering digunakan pada aplikasi seperti kipas listrik, pompa, dan juga kendaraan listrik yang sederhana. Kita next ke metode sine wave BLDC. Jadi metode ini adalah suatu metode yang pengembangan gitu dari metode six step yang sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan torsi yang lebih halus. Nah, pada metode ini arus yang diberikan ke masing-masing fasa motor itu berbentuk gelombang sinusoidal dan saling bergeser 120 derajat satu sama lain. Kemudian dengan arus sinusoidal, interaksi pada antara medan magnet stator dan rotor menjadi lebih merata, sehingga akan menghasilkan torsi yang lebih stabil dan getaran yang lebih kecil dibandingkan metode six step. Nah, metode ini juga sangat cocok nih untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi, kenyamanan operasional seperti robotika dan peralatan medis. Kemudian, pengendali sine wave BLDC ini memerlukan sistem kontrol yang lebih kompleks. Nah, biasanya itu menggunakan PWM ataupun pulse width modulation dengan referensi sinus dan sensor posisi rotor beresolusi tinggi, seperti encoder. Akibatnya, dari biaya implementasi dan kebutuhan komputasi lebih tinggi dibandingkan dari six step BLDC. Kemudian ada space vector BLDC. Nah, jadi metode ini adalah metode pengendalian paling canggih di antara ketiga metode yang tadi. Nah, metode ini tuh menggunakan pendekatan vektor ruang untuk merepresentasikan kondisi tegangan dan arus motor dalam bidang dua dimensi. Nah, dengan memanfaatkan kombinasi vektor aktif dan vektor 0, metode space vector ini mampu menghasilkan tegangan keluar inverter yang lebih optimal dan efisiensi pemanfaatan tegangan DC bus yang lebih tinggi dibandingkan metode PWM konvensional. Nah, keunggulan utama metode ini adalah ripple torsi yang sangat kecil dan juga efisiensinya tinggi dan respon dinamis yang baik sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi industri kendaraan listrik modern dan juga sistem kendali performa yang tinggi. Oke, kita lanjut ke percobaan pada praktikum yang sudah kita lakukan, yaitu dari six step, kemudian sine wave, dan juga space vector ataupun six step BLDC. Nah, di sini kita yang pertama kali itu blingnya dari STM-nya. Nah, untuk wiringnya itu ada dari laptop, kemudian menggunakan kabel USB yang dihubungkan ke STM itu sendiri. Kemudian juga kita menggunakan ST-Link dan juga menggunakan ini masih motor DC-nya. Ini cuma ngeblingin doang.
Jadi ini menggunakan dari platform IO juga untuk pengkodingannya. Nah, pengkodingan ini juga kita membuat ini dulu project pada di platform IO dengan framework Arduino dan kita menggunakan promnya tuh buatin program dari F10 3C86 untuk mengalihkan LED dari PCT13500 milisecond. Jadi ini sih cuma buat ngeblingin doang ataupun mengaktifkan lah intinya gitu. Oke, lanjut. Setelah kita bisa mengeblingkan, kita masuk ke yang kedua yaitu six step BLDC. Oke, sorry sebentar ya. Nah, dari six step BLDC ini itu kita menggunakan motor DC yang untuk wiringnya juga kepada ke motor DC-nya untuk outputnya. Jadi ini kita bisa mengatur dari duty cycle, terus juga ada startup dan juga dead time-nya. Nah ini bisa diatur dari mulai duty cycle-nya bisa di slider pelan-pelan gitu ya melalui ke kanan. Nanti pada dari apa namanya grafik pada osiloskopnya juga akan mengikuti sesuai dari duty cycle ataupun dari motor DC-nya yang secara berputarnya. Ini bisa dilihat kita menggunakan osiloskop, motor DC, dan juga dari tampilan GUI yang ada di kursor. Ini kita bisa ngatur ya dari duty cycle-nya mau seberapa. Dan juga kita menggunakan power supply. Ini bisa diatur di slider dari duty cycle-nya, dari dead time-nya, terus juga dan yang lain-lain. Nih. Terlihat ya kalau misalnya semakin duty cycle-nya itu bergerak di ke kanannya ataupun di posisi maksimal, itu posisi motor DC-nya tuh juga akan lebih kencang gitu untuk bergerak ataupun berputar. Nah, apabila duty cycle-nya di nolin gitu, di offin, maka motor DC-nya akan berhenti bergerak. Seperti itu. Ini bisa divariasikan lagi sih dari nilai-nilainya yang bisa kita variasikan. Ini juga dari detailnya kita juga melakukan variasi kayak apa sih yang berubah, apa sih tidak berubah gitu. Lanjut kita ke yang SPWM. Nah, dari SPWM ini tuh bisa kita ubah dari si algoritma ini. Itu ada pilihannya, ada yang SPWM, ada yang sistem. Itu kita pilih karena kita lagi SPWM, kita pilihnya di yang bagian SPWM. Lalu dikonekkan, kemudian ini bisa udah langsung. Kita bisa atur nih si frekuensi dan juga dari ampernya. Apabila frekuensinya dikencangkan juga berarti dari motor DC-nya itu akan lebih kencang untuk bergeraknya. Seperti itu. Dapat terlihat ya kalau itu kencang sekali motor DC-nya berputarnya. Ini juga untuk tampilan osiloskopnya juga sangat rapat gitu. Apabila ampernya juga di ini juga getarnya semakin ini ya kencang. Oke, kita lanjut ke metode yang SVPWM.
dipilih. Nah, dari metode ini kita bisa pilih dari algoritmanya. Karena kita pengen menggunakannya SVPWM, kita bisa diatur tuh mulai dari frekuensinya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dari slidernya itu bisa diatur. Apabila makin maksimal frekuensinya juga makin akan bergerak secara cepat. Apabila jadi mode itu juga dibesarkan, itu getarannya mungkin lebih berkurang gitu. Itu bisa divariasikan tergantung dari kita ini ya nge-slide-nya itu. Tuh, apabila tuh jadi semakin getar, ada juga yang bisa semakin berkurang lah dari getaran-getarannya tersebut. Nah, ini semakin getar nih. Terlihat ya kalau dipegang tuh dia jadi kayak semakin getar. Ini untuk yang Blink STM. Dengan biasa, lalu upload ke STM. Ini sama wiringnya juga dihubungkan menggunakan osiloskop dan juga menggunakan dari platform IO tersebut. Dihubungkan menggunakan STM. Oke. Seperti itu dari praktikum penugasan yang ke-11. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.